Setiap pasangan yang menikah pasti memiliki sebuah harapan di mana memiliki keturunan. Tapi kadang masalah datang di waktu yang tidak kita sangka-sangka. Dalam kesaksian ini Ibu Claudia memiliki sebuah miomotopolik dan mereka suami istri dengan Pak Kristia berdoa bersama, bersatu hati, meminta sebuah mujizat kepada Tuhan. Dan melalui waktu yang panjang berdoa, terus berharap sampai suatu hari mereka membersihkan kembali dan betul mujizat Tuhan nyata. Jadi Allah yang kita sembah sampai hari ini itu Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kita semua. Kalau lewat kesaksian Bapak Christian tadi mengalami mujizat Tuhan, saya percaya bahwa jemaat Gereja Allah Baik Damai Sejahtera Jombang juga mengalami mujizat yang sama. Amin. Ya. Sebelum saya mulai khotbah saya akan memberikan judul In the Name of Jesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus ini kita bisa berharap dan berdoa karena di dalam nama Tuhan Yesus ini adalah nama yang luar biasa, nama yang menyelamatkan kita semua, nama yang memberikan kita kemerdekaan. Kalau baru hari Rabu kemarin kita merayakan 17 Agustus, yaitu hari kemerdekaan negara Republik Indonesia. Sungguh saya percaya bahwa yang merdeka bukan cuma negara Indonesia, tetapi orang-orang yang percaya. Amin. Amin. Saya akan mulai. Next. Sebelum kita mengalami sebuah kemerdekaan dari Tuhan, kita harus memahami dan mengerti eksistensi dari Tuhan itu sendiri. Salah satunya adalah Alfa dan Omega. Alfa dan Omega ini adalah yang awal dan yang akhir. Saya boleh undang untuk buka Alkitab di Kitab Wahyu pasalnya yang pertama ayat yang ke-8. Saya akan bantu membacakan. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Dari ayat ini kita bisa mempelajari bahwa Allah kita itu adalah Allah yang ada di masa lalu kita, Allah yang ada di masa sekarang, bahkan Allah yang akan nanti ada di masa ke depan. Allah yang tahu awal pembentukan semuanya, dari bumi ini masih gelap gulita sampai Dia menciptakan selama 7 hari, mulai dari matahari, hewan-hewan dan segala macamnya. Tuhan menciptakan semuanya. Dia ada di awal sampai pada akhirnya nanti kita dipanggil untuk kembali memasuki kerajaan surga. Tuhan itu ada bersama dengan kita. Jadi ketika kita mengalami sebuah masalah, satu hal yang kita bisa lakukan adalah duduk diam di kaki Tuhan, mengangkat tangan dan berserah. Tuhan, tolong. Hari-hari ini kita mengalami contoh mungkin masalah, ada yang mungkin pernah kena COVID, bahkan sekarang mungkin kena COVID, atau masalah ekonomi. Setiap permasalahan yang kita punya, baik itu mungkin masalah keluarga, hubungan dengan misalkan orang tua dengan anak, atau misalkan saudara dengan saudara, ataupun saudara dengan teman. Setiap permasalahan yang kita punya ini kita bisa bawa dan kita taruh di bawah kaki Tuhan. Dan kita percaya ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan iman kita yakin dan percaya, saya percaya bahwa iman kita diperhitungkan oleh Tuhan. Seperti Abraham yang beriman akan memiliki seorang anak, seorang putra yang akan mewariskan seluruh harta miliknya. Ia pun berdoa dengan Sarai, bahkan sampai menunggu sampai usia tua, sampai kalau mungkin wanita itu kita mengenal dengan istilah menopause, yaitu yang menyatakan bahwa seharusnya sudah tidak bisa memiliki anak lagi, sudah lewat dan habis masanya. Tapi di masa tuanya bahkan Sarai pun sampai tertawa. Bagaimana mungkin aku yang sudah tua ini, sudah emak-emak, bagaimana mungkin aku bisa memiliki sebuah keturunan? Dan ternyata Tuhan terus meneguhkan keluarga Abraham ini sampai satu titik benar-benar mendapatkan putra yang diharapkannya itu. Saya percaya bahwa Tuhan yang sama yang zaman Abraham sampai Tuhan yang sekarang zaman kita adalah Tuhan yang sama. Tuhan yang mampu melakukan semua yang kita anggap tidak mungkin dan mustahil.
Seharusnya ketika sebuah masalah kesehatan baik itu miom atau polip terjadi, operasi adalah hal yang normal dan mungkin untuk terjadi. Itu adalah satu-satunya jalan secara medis dan kesehatan untuk mengambil penyakit itu. Tapi dengan kuasa doa, dengan hati yang percaya, dengan hati yang tidak ragu, dengan hati yang tetap berseru dan berdoa, mujizat itu terjadi. Dan yang kedua, saya juga mau menyampaikan bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang luar biasa. Dia maha kuasa dan maha mulia. Dia sangat berkuasa. Dia menciptakan semua dari kita waktu masih di rahim. Waktu itu saya bersama Linda pergi ke dokter untuk USG. Saya melihat perkembangan dari mulai bulan pertama, bulan kedua, dari hanya kantong kosong sampai menjadi bayi yang ukurannya seukuran permen, sampai hari ini sudah lahir. Itu adalah sebuah karya yang luar biasa. Dan saya mempelajari bahwa begitu ajaibnya dan begitu luar biasanya Tuhan kita. Masakah kita akan takut akan apapun yang kita hadapi? Bukankah Tuhan pernah berfirman bahwa aku tidak akan pernah membiarkan engkau jatuh, aku tidak akan pernah membiarkan engkau tergeletak, aku akan mengulurkan tanganku melewati semua masalah. Kadang waktu kita menghadapi masalah itu kita merasa takut, apakah aku mampu, apakah aku bisa. Sepertinya semua jalan di depan sudah tertutup, sepertinya gunung yang terlalu besar, sepertinya masalah ini tidak ada jalan keluar. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus ada jalan keluar itu, ada mujizat itu. Di setiap permasalahan kita, saya percaya Tuhan Yesus beserta dengan kita. Amin. Selanjutnya adalah Immanuel. Immanuel ini adalah Allah beserta dengan kita. Next slide. Saya bantu untuk bukakan ayatnya di Matius yang pasal pertama ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah Immanuel ini benar-benar saya rasakan bersama dengan istri. Waktu itu kita mau berangkat pergi ke photoshoot untuk pre-wed. Waktu itu malam sekitar jam 7 malam. Itu kita setelah selesai photoshoot, kita mau perjalanan pulang. Saya ingat itu lokasinya ada di Pantai Parangtritis di Jogja. Di pantai itu sudah gelap jam 7 malam. Kita jalan menggunakan mobil. Waktu kita mau keluar ke gapura keluarnya itu, saya mendengar suara kretek-kretek seperti ranting atau pohon yang patah. Saya langsung refleks untuk menginjak rem, dan betul, tidak lama setelah saya menginjak rem, langsung pohon itu tumbang di depan mata saya. Pohonnya cukup lumayan besar, dan dari situ saya merasakan dan mengalami bahwa iya, Tuhan itu Allah yang beserta dengan kita. Tuhan itu Allah yang menjaga kita 24 jam. Hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, itu yang Tuhan sediakan untuk orang-orang yang percaya, untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yaitu salah satunya adalah perlindungan Tuhan. Next, the Creator. Jadi Tuhan kita ini juga salah satunya adalah pencipta. Saya undang untuk boleh buka Alkitab di kitab Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Judulnya Firman yang telah menjadi manusia. Ayat 1, pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ayat yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tuhan itu telah menciptakan kita dengan sempurna. Dia memiliki sebuah rancangan. Kalau kita pernah ingat, kita pernah baca ayat Alkitab, ada satu kalimat yang menyatakan bahwa rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan.
Jadi hari ini saya ingin mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan ini sebagai seorang pencipta, Dia telah menuliskan skrip atau menuliskan sebuah naskah tentang perjalanan hidup kita, mulai dari kita kecil hingga kita dewasa dan nanti sampai kita tua. Apapun yang kita alami dan hadapi sekarang mungkin terasa akan ada sebuah pertanyaan, kenapa saya sampai di titik ini, kenapa saya menghadapi sebuah masalah ini, kenapa saya harus dihadapkan dengan persoalan yang seperti ini. Saya rasa ini tidak adil, kenapa saya harus mengalami ini. Mungkin ada beberapa yang mempertanyakan itu hari ini. Kenapa harus ada COVID, kenapa COVID itu harus menghancurkan ekonomi, kenapa misalkan contoh, kenapa saya waktu itu bersama dengan Linda, kenapa waktu itu waktu kehamilan saya kena positif COVID. Mungkin pernah terbesit di kepala saya bertanya, kenapa Tuhan, kenapa, apa salah saya? Mungkin kita sering bertanya-tanya, kenapa misalkan usaha saya bangkrut, kenapa misalkan saya kok berhubungan dengan anak saya kok jauh rasanya, kenapa kok saya mengalami ini semua. Saya rasa saya sudah bekerja dengan baik, saya rasa saya sudah rajin, saya rasa saya sudah melayani Tuhan, saya sudah melakukan semua yang Tuhan minta, saya sudah mengerjakan semua yang terbaik. Saya melayani dengan sepenuh hati, saya bangun dengan pagi, saya bekerja dengan giat, saya tidak melakukan penipuan terhadap pekerjaan, saya melakukan semua yang baik. Karena suatu titik kita pernah bertanya, kenapa saya harus menghadapi ini. Waktu itu saya pun bertanya, tapi setelah waktu berlalu akhirnya saya menyadari bahwa wah Tuhan, kita ini luar biasa. Walaupun saya pernah mengalami penyakit COVID, saya percaya bahwa itu terjadi atas waktunya Tuhan, atas timeline-nya Tuhan, atas seizinnya Tuhan. Ketika waktu hari itu saya mengalami COVID, puji Tuhan, saya nggak mengalami COVID waktu kelahirannya Colin. Ketika mungkin kalau saya COVID waktu kelahiran Colin, wah itu urusannya bisa panjang. Salah satunya adalah yang kalau kita pikir secara logis, tidak banyak rumah sakit yang mau menerima pasien COVID untuk melahirkan. Dan itu juga menjadi salah satu buah pikiran kami berdua waktu itu, dimana waduh kalau misalkan sampai kena COVID harus pergi kemana ya? Pasti nggak banyak rumah sakit yang menerima. Selain itu rumah sakit yang menerima pun biasanya juga mungkin akan ditaruh di kamar-kamar yang memang dikhususkan untuk COVID, untuk bersama gitu. Dan kita waktu itu sama-sama berdoa, dan waktu setelah 2 minggu puji Tuhan kita tes lagi dan negatif. Jadi waktu kita lahiran semuanya baik-baik, normal. Itu adalah semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, dan saya sangat bersyukur untuk itu. Yang kedua, kita adalah masterpiece. Jangan biarkan iblis membohongimu dan berkata kamu tidak berharga. Kita ini dibentuk Tuhan mulai dari tidak ada, mulai dari nol. Kita dibentuk Tuhan dari rahim ibu kita dibentuk serupa dan segambar dengan Tuhan kita. Dalam pengertian serupa dan segambar adalah kita adalah satu-satunya makhluk di bumi ini yang memiliki akal budi di luar hewan. Hewan hanya mengerti mereka makan, mereka berkembang biak, dan mereka berburu, mereka berburu, dan itu saja. Mereka tidak berpikir. Tapi kita memiliki sebuah pemikiran, akal sehat, di mana yang itu Tuhan karuniakan untuk kita. Sehingga ketika Tuhan ini membuat kita sebagai sebuah karya, tidak mungkin Tuhan ini mau membuang karyanya. Ketika Tuhan anggap saja sedang membentuk sebuah bencana, ketika bencana itu dibentuk, dia memang akan akan bentuk, mungkin akan dibakar dengan api, atau perumpamannya mungkin emas, halnya juga sama, akan dimurnikan, akan dipanaskan dengan berapa derajat Celcius yang saya rasa sangat panas sekali untuk bisa melelehkan emas itu. Sama seperti kehidupan kita, Tuhan juga sedang membentuk kita menjadi seorang pribadi yang satu adalah pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan, di mana kita dibentuk menjadi orang yang harapan Tuhan menjadi berkat, menjadi luar biasa, menjadi punya visi, membawa orang-orang yang lain untuk membawa visi itu juga, dan mempunyai rancangan yang besar. Tapi memang dalam proses itu kita mengalami banyak hal kesulitan.
Mungkin ada yang mengalami pernah, misalkan saya ambil contoh dari Bapak Gembala. Waktu saya kecil dulu saya pernah diceritai bagaimana proses Bapak Gembala dan Ibu Gembala untuk bekerja, di mana pada awalnya mulai dari usaha zaman dulu itu orang gabah ya namanya, untuk istilah pekerjaan beras. Jadi keliling dari mana ke mana beli, dan namanya hasil tanah itu biasanya ada istilah grade-nya, ada yang grade-nya bagus dengan harga yang bisa bagus, ada yang grade-nya rendah dengan harga yang rendah. Dan waktu itu karena Bapak Gembala baru mulai bekerja, belum memahami dan belum mengerti, salah mengambil gabah itu waktu di rendemen, ternyata hasilnya jauh di bawah, sehingga rugi besar, melewati setiap proses, bangkrut, mulai usaha yang lain. Saya akan lompat untuk usaha yang mungkin pabrik makanan ternak. Waktu itu juga sama, waktu usaha makanan ternak, ekspor, bangun gudang, beli tanah, proses semua dilalui. Tiba-tiba ada penyakit PMK, mulut dan kuku, seperti yang sekarang ini kita dengar beritanya. Jadi waktu itu ekspornya ke Jepang untuk makanan ternak itu diberhentikan karena penyakit mulut dan kuku itu. Sudah terlanjur ambil utang untuk beli tanah, sudah terlanjur ambil utang untuk invest bangun gudang, tengah-tengah jalan rugi lagi. Wah, kalau orang normal biasanya ada yang pernah nyalonin DPR, kalah sudah habis berapa M gitu, masuk rumah sakit jiwa, gila, nggak kuat menghadapi semua masalah. Tapi saya lihat dari sosok Bapak Gembala kita, sosok yang luar biasa. Dia tetap berusaha, tahun 2000 mulai buka showroom Suzuki di bawah ini, sampai sekarang 2022 mulai merambah ke perumahan juga yang saya handle. Itu sungguh semuanya karena kasih karunia Tuhan. Bapak Gembala, kalau saya boleh cerita, mungkin Bapak Gembala juga sudah sering cerita, dia pun dulu juga pernah broken home, pernah papa mamanya cerai, dia harus mengalami banyak hal. Mungkin secara kasat mata kita berpikir kayaknya nggak mungkin deh. Orang biasanya kan berpikir bahwa oh iya, kalau kita hidupnya misalnya dari anaknya petani, ya paling nanti kita besar jadi petani. Kalau misalkan anaknya dari misalnya jual toko misalnya bahan bangunan, ya mungkin aku nanti akan meneruskan toko bahan bangunan gitu kan. Biasanya kan orang berpikirnya secara linear seperti itu. Tapi luar biasanya visi yang Tuhan taruh di kehidupan Bapak Gembala kita ini, untuk tidak pantang menyerah menghadapi masalah, menghadapi segala sesuatu. Tetap satu kuncinya adalah berdoa. Tetap satu kuncinya, mungkin kalau saya boleh menambahkan, adalah berpuasa. Waktu itu saya ingat Ibu Gembala pernah cerita, waktu dikejar-kejar hutang, pernah sampai di rumah itu malas ngangkat telepon. Gimana caranya ngangkat telepon? Kalau tiap ngangkat telepon, woi bayar. Nggak lama kering. Wah, kamu tatap mata aku. Dengan segitu banyaknya masalah, tapi itu semua dilalui. Bapak dan Ibu Gembala pergi ke Bukit Doa, berdoa, berpuasa, sampai satu titik bertemu dengan orang India, dan orang India ini luar biasa, mau membantu menyelamatkan pabrik itu, dilunasi semua, dan akhirnya diberikan modal untuk bisa bekerja kembali. Sebuah perjalanan yang luar biasa. Saya menilai bahwa setiap orang ini Tuhan punya rencana. Hari ini mungkin usaha kita turun, mungkin penjualannya tidak seramai dulu sebelum COVID. Mungkin dulu misalkan contoh, kalau saya jualan rumah tiap bulan at least dulu misalkan 10, mungkin waktu awal-awal COVID kemarin turun tinggal 5 satu bulan, bahkan pernah sampai turun tinggal 2, 1. Karena waktu itu kita berpikir, waduh gimana ya, sudah invest tanah, sudah invest ke perizinan, sudah bangun, invest di pembangunan, kalau nggak laku ini bangunannya nanti gimana? Pasti kita punya keraguan, kita punya ketakutan. Tapi saya belajar bahwa ketika saya mempersiapkan firman ini, Tuhan ini berkata bahwa burung di udara itu Tuhan pelihara. Bunga yang hari ini ada, besok sudah layu, itu pun Tuhan juga menghiasi dan mendandani dengan begitu banyak warna, dengan bahkan ada baunya, bau-bau harum dari bunga, entah itu melati, mawar, dan segala jenis bunga yang ada di dunia ini. Saya percaya kalau Tuhan mendandani dan menghidupi burung-burung itu, saya percaya kita ini lebih daripada hewan itu.
Saya percaya bahwa Tuhan yang sama, Tuhan Allah yang Immanuel yang tadi saya sebutkan, Allah yang berkuasa Alfa dan Omega itu, Tuhan yang sama pun akan menolong dan mengasihi kita, akan menjaga kita dan akan menyiapkan hal-hal yang tidak pernah kita tahu. Selanjutnya, faithfulness and righteousness. Jadi Allah kita itu adalah Allah yang setia dan benar. Saya boleh undang untuk boleh buka ayatnya di Wahyu pasalnya yang ke-19, ayat yang ke-11 sampai ke-16. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dari sini kita bisa belajar bahwa Allah kita ini Allah yang selalu adil, Allah yang menilai setiap perbuatan kita. Ketika kita menaburkan sesuatu yang baik, contohnya misalkan kalau saya bekerja sebagai developer, saya bangun rumah memang untuk istilah pemerintah MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu dengan gaji di bawah 8 juta. Saya melakukan itu untuk orang-orang yang sebagai contoh tahun 2017 itu kita memasangkan rumah di supir taksi Bluebird. Itu ada di Surabaya, ada sekitar 6 kantornya dia, ada di Rungkut, di Darmo, di Barat juga ada beberapa titik yang lain. Waktu itu kita baru memulai usaha perumahan ini, tidak ada pikiran untuk kita bisa bekerja sama dengan sebuah perusahaan yang cukup besar waktu itu. Waktu itu semua orang kalau berpergian belum pakai Gojek atau Grab, waktu itu kita masih menggunakan taksi, dan salah satu taksi yang terkenal waktu itu adalah Bluebird. Waktu itu kita membangun dengan iman, bangun 100 unit, pondasi semua langsung berjalan, belum ada customer waktu itu. Waktu berjalan sambil kita membangun, tiba-tiba Pak Heri ketemu dengan rekannya yang sudah lama tidak pernah bertemu, terus ditawarkan, ini saya pernah menawarkan rumah ke Bluebird, tapi perumahan yang lama itu ternyata tanahnya nggak siap, bangunannya nggak ada. Kamu mau nggak kerjasama? Oh ya, boleh. Ayo kita pergi ke Surabaya, kerjasama, presentasi, dan akhirnya waktu itu 40 unit kita jual. Dimana waktu itu 40 supir Bluebird itu usianya rata-rata sekitar 50 tahun. Sekitar 50 tahun mereka terbiasa hidup di mes atau tempat tinggal yang disediakan oleh kantor. Tidak terasa habis ini mau pensiun. Biasa orang pensiun antara umur 55 atau 60 tahun, tergantung instansinya. Tidak terasa mau pensiun, mereka mulai bingung. Waduh, kalau aku nanti diusir dari kantor, ini aku mau tidur di mana? Anak dan istri kok akan tidur di mana? Waktu itu kita cover, dan akhirnya mereka sudah realisasi, sudah menempati. Itu anggaplah sebuah taburan yang waktu itu kita lakukan. Tuayan yang Tuhan berikan adalah ketika kita melayani dengan sepenuh hati. Waktu itu saya bersama Bapak Daniel dan Ibu Dewi, kalau mungkin ada jemaat lama yang masih mengingat anaknya Pak Bob. Waktu itu kita pergi bersama ke Surabaya, kita bantu ngisiin berkasnya satu-satu, kita bantu nulis satu-satu. Karena waktu itu supir Bluebird itu karena biasanya cuma lulusan SD, mereka nggak kesulitan untuk menulis. Jadi kita bantu semua prosesnya, dan hari ini mereka menikmati fasilitas itu, dan itu adalah sebuah menurut saya panggilan Tuhan dalam hidup saya dan Bapak Gembala, di mana lewat pekerjaan yang kita lakukan kita bisa memberkati orang. Sehingga bahkan sampai hari-hari ini pun, waktu COVID kemarin kita sempat buka proyek yang kedua di Mojokerto, kita cover rumah sakit Kristen Mojokerto, baik itu perawat, dokter, semuanya berjalan lancar. Sampai yang ke Mojokerto ini juga sudah sold out semuanya 200 unit. Saya percaya setiap taburan yang kita lakukan, selama kita melakukan hal-hal yang baik, saya percaya Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Selanjutnya, Dia selalu menepati janjinya. Tuhan ini selalu berjanji kepada kita dalam begitu banyak ayat di Alkitab. Tuhan pernah berjanji, aku akan menyertai engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan selalu berjanji, aku akan membuat keturunanmu berlipat kali ganda seperti bintang di langit dan pasir di laut, pantai. Tuhan menjanjikan begitu banyak hal, dan kita mempelajari dari Alkitab, dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, bahwa setiap janji yang Tuhan katakan itu selalu benar adanya. Tidak pernah sekalipun
Tuhan ini ingkar janji terhadap kita. Ketika Tuhan berjanji, aku akan memberkati engkau, Tuhan benar-benar akan memberkati. Waktu itu bangsa Israel itu dijajah oleh bangsa Mesir. Tuhan mengirimkan Musa untuk membebaskan bangsa Israel tersebut. Tuhan berjanji dia akan membebaskan, dia mengirimkan hambanya mengadakan 10 mujizat, 10 tulah, dan akhirnya mereka benar-benar berhasil keluar dari bangsa Mesir itu. Mereka dijanjikan akan menerima tanah Kanaan, dan betul walaupun berganti kepemimpinan kepada Yosua, pada akhirnya mereka tetap menerima tanah perjanjian itu. Di sini kita bisa melihat bahwa perjalanan bangsa Israel ini memakan waktu kira-kira hampir 40 tahun. Padahal seharusnya perjalanan dari Mesir menuju Kanaan tidak akan mencapai 40 tahun. Apa yang membuat bangsa Israel ini berjalan, berputar-putar, berkeliling-keliling sampai akhirnya harus buang waktu sampai 40 tahun. Dan waktu saya pelajari, bangsa Israel ini hampir mirip seperti kita. Saya pun juga menyadari bahwa seringkali kita ini manusia yang tidak sempurna. Kita seringkali ingkar janji terhadap Tuhan. Contoh, misalkan mungkin kita waktu usahanya turun, oh Tuhan, saya berjanji Tuhan, saya akan pelayanan Tuhan, saya akan mengganggu terhadap Tuhan, tolong berkati saya Tuhan. Oke, Tuhan pegang janjinya. Lewat 1 bulan, tiba-tiba ramai tokonya, jualannya kenceng. Waktu tokonya jualannya kenceng, kita ini biasanya cenderung sibuk. Waduh, ini siapa ini yang hidup tokonya hari Minggu buka, hari Sabtu buka, kalau bisa misalnya normalnya dari jam 9 sampai jam 5 ekstrem sampai jam 7, jam 8 buka terus sampai malam. Wah, ini mumpung lagi gandaunya banyak, kita harus simpen yang banyak ini. Dari sini kita bisa melihat bahwa kadang kita ini suka ingkar janji. Kita di awal kita janji, Tuhan, saya akan setia melayani Tuhan. Waktu nggak ada duit. Waktu punya duit, waduh Tuhan, pengertian dikit lah Tuhan. Ini tokonya lagi rame loh Tuhan. Gimana ini? Saya nggak bisa tinggal nih. Saya kan harus tanggung jawab terhadap toko saya. Dalam hati Tuhan berkata, anakku bertobatlah. Tapi walaupun kita ini istilahnya tidak setia, sering mengingkari janji, tapi Tuhan itu selalu setia. Dan Tuhan itu punya rancangan, punya rencana yang kita nggak pernah terpikirkan. Bagaimana caranya? Pokoknya Tuhan bisa membawa kita kembali untuk kembali rajin setia, kembali benar-benar menepati janji kita. Dengan yaitu Tuhan setia menepati janji, sehingga kita waktu sambil berpikir sambil jalan ini kita berpikir, oh iya ya, Tuhan ini setia. Masa kita ini sudah diselamatkan berkali-kali masih nggak setia gitu? Apakah kita ini mau berkeliling-keliling 40 tahun di padang gurun? Atau dalam kenyataannya mungkin kalau berkeliling-keliling itu maksudnya berusaha setengah mati tapi gak ada hasilnya gitu. Apa kita mau seperti itu? Tapi saya percaya ketika kita hari ini mendengarkan firman Tuhan, kita disadarkan, kita mau mengingat apa sih yang kita pernah janjikan kepada Tuhan, apa sih yang pernah kita ikrarkan kepada Tuhan dan mari kita lakukan. Saya ingat sebuah cerita Petrus. Petrus ini waktu dia sedang mencari ikan, dia adalah seorang nelayan murid Tuhan Yesus. Dia mencari semalam-malaman, dia mencari ikan, tapi tidak ketemu, tidak mendapat. Waktu itu Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus bilang, Simon, tolong sebarkan jalannya ke sebelah kanan. Simon melakukan perintah Tuhan. Dia awalnya dia berpikir, waduh Tuhan, aku tuh udah cari semalaman, nggak ketemu. Tapi Simon ini berkata, tapi kalau guru, kalau Tuhan yang menyuruh, saya akan mau melakukannya. Betul, ketika dia menebarkan jalannya, wah, jalannya sampai koyak, nggak cukup. Di situ kita belajar bahwa berkat Tuhan itu ketika Tuhan memberkati, Tuhan nggak pernah memberkati setengah-setengah. Tuhan memberkati itu selalu lebih daripada yang kita pikirkan, lebih daripada yang kita bayangkan sebelumnya. Tapi yang saya pelajari dari tokoh Petrus, dia satu yang dilakukan, dia panggil teman-temannya. Ayo bantu ngambil ikannya. Wah, ada berapa kapal ikut ngambil ikan itu. Bahkan dengan banyaknya kapal itu masih goyang, masih terlalu banyak ikannya. Tapi setelah Petrus menyuruh itu, yang kedua dilakukan adalah dia keluar dari kapalnya, dia berenang dan mengambil Tuhan Yesus. Dan itulah waktu Petrus dipanggil menjadi muridnya Tuhan Yesus. Jadi kita bisa melihat bahwa Petrus ini murid yang luar biasa karena
dia tidak melihat berkat yang Tuhan berikan, tapi dia langsung segera menuju pada sumber berkat itu. Dia menganggap bahwa berkat jasmani, berkat kalau dalam hal ini keuangan, itu adalah sementara dalam jangka waktu masa hidup kita di bumi ini. Tapi jangka waktu kita nanti, waktu kita kembali ke surga, kita menerima hidup kekekalan, kita itu cuma punya satu mandat, yaitu bernyanyi, memuji Tuhan seumur panjang hidup kita di surga nantinya. Dan Petrus mengetahui hal ini. Dia menitik beratkan pandangannya, dia menitik beratkan hatinya kepada Tuhan dan bukan berkatnya. Dan ini sesuatu yang luar biasa kita bisa pelajari dari Petrus. Yang selanjutnya adalah King of all King. Wahyu pasalnya yang ke-19 ayat yang ke-16. Dan pada waktu jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja, Tuan di atas segala tuan. Tuhan kita ini banyak sekali diibaratkan di Alkitab sebagai Tuan atau sebagai Raja. Dimana anggaplah hari ini kita bertemu dengan seorang presiden, bukankah kita akan mempersiapkannya dengan baik? Contoh, kalau presiden mau datang hari ini di tempat ini, paling enggak kita siapkan karpet merah atau misalkan bunga. Kalau zaman dulu mungkin orang melempari bunga seperti tanda penghormatan. Istilahnya kita mempersiapkan banyak hal. Tapi seringkali waktu kita pergi ke gereja, waktu kita pergi menghadap Tuhan, baik itu berdoa atau seperti apa, kadang waktu menyanyi puji Tuhan, kita menganggap seperti sebuah rutinitas. Oh ya, puji Tuhan. Tapi biasa aja, nggak benar-benar memuji, karena dalam hati berkata, Tuhan masalahku banyak, Tuhan kepala aku pusing, Tuhan urusannya gak mari-mari. Tapi hari ini saya ingin mengajarkan bahwa waktu kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Raja, waktu kita tahu Tuhan itu adalah pemimpin tertinggi, ada satu hal yang perlu kita lakukan, yaitu adalah tunduk. Tunduklah pada Tuhanmu, karena tanpa penundukan diri kita tidak akan pernah menjadi hamba Tuhan yang benar. Waktu Tuhan berkata, tolonglah orang itu, apa respon kita? Menolong itu tidak harus secara keuangan. Menolong itu bisa, misalkan contoh ada yang butuh untuk didoakan, butuh untuk dikuatkan. Kita meluangkan waktu kita melakukan itu. Tapi kadang kita enggak, ngechat enggak ya, telepon enggak ya, suka nih mau telepon. Nah, tapi yang saya pelajari bahwa ketika Tuhan menyuruh, ayo, dalam hati kita itu Tuhan selalu berbicara, ayo lakukan yang aku suruh. Aku minta tolong kamu supaya mendoakan, misalkan contoh keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan, mendoakan rekan kerja kita yang mungkin sakit, mendoakan jemaat GAB dan Sejahtera, mendoakan keamanan kota dan negara kita. Apapun yang Tuhan suruh, ada baiknya kalau kita mendengarkan, karena waktu kita menjalankan firman Tuhan, waktu kita melakukan kehendak Tuhan, Tuhan itu disenangkan dengan setiap perbuatan kita. Dan yang kedua adalah hormatilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu. Waktu kita berhubungan dengan Tuhan, kita ini tidak bisa hanya berhubungan biasa saja, tapi kita memang perlu dengan segenap hati kita, benar-benar waktu kita bernyanyi, waktu kita berdoa, kita harus bersungguh-sungguh. Karena ketika kita hanya bernyanyi dan hanya memuji Tuhan biasa saja, tidak ada kuasa di dalamnya. Padahal kita ini kita harus memahami bahwa kita ini waktu Tuhan menciptakan kita dari tanah liat, mengembuskan kita dengan rohnya, kita ini punya kuasa, kita punya roh Tuhan yang hidup di dalam kita. Tapi seringkali kita ini bahkan mungkin mendukakan Roh Kudus ketika bilang misalkan jangan berbohong, jangan misalnya mencuri, jangan apa, tapi kita tetap melanggar itu. Dan ketika kita mendukakan Roh Kudus itu, sebenarnya rugi adalah kita sendiri. Karena ketika kita hidup tanpa pimpinan dan tanpa arahan dari Tuhan, ketika kita tidak connect dengan Tuhan, ketika kita tidak terhubung, maka hidup kita akan terasa biasa saja. Kita akan merasa hidup kita ini, oh ya, tiap hari bangun pagi, pergi kantor, pergi bekerja, pulang, mungkin kalau yang sudah punya anak bermain dengan anak, sampai malam tidur, besok ulangi lagi. Seperti hidup itu tanpa arah dan tujuan. Saya hari ini men-share bagaimana hidup ini kita harus punya tujuan. Kalau misalkan kita ini sudah diselamatkan Tuhan, kita sudah dimerdekakan dari setiap dosa kita,
Tuhan waktu itu dia mau datang ke dunia, dia mau disiksa, dia mau dicerca untuk supaya kita ini menerima darah keselamatan. Waktu zaman dulu, zaman perjanjian lama, untuk menebus dosa digunakan kambing domba, lembu, burung merpati. Zaman ini kita sekarang zaman perjanjian baru, kita menggunakan darah Tuhan Yesus. Waktu itu darah domba itu hanya digunakan sekali. Misalnya kita berbohong sekali, besok kita berbohong lagi, berarti kita korban 2 kali. Tapi ketika korban Tuhan Yesus itu dia cuma perlu korban sekali, untuk masa lalu, masa sekarang, dan untuk masa nanti. Dan seringkali kadang kita tidak menghargai pengorbanan Tuhan yang begitu besar. Tuhan cuma minta satu hal ketika dia pergi ke surga, dia menyampaikan kepada murid-muridnya, yaitu adalah amanat agung, yaitu jadikanlah semua bangsa muridku. Bagaimana kita punya visi untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan? Kalau yang pertama, kita tidak cinta sama Tuhan. Kalau yang pertama, kita sibuk dengan urusannya kita. Kalau kita hanya fokus terhadap urusan kita. Tapi hari ini waktu kemarin saya mempersiapkan, Tuhan ingin menyampaikan kembali. Mungkin kita sering mendengarkan tentang amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam namaku, ajarlah mereka sesuai dengan perintah-perintah yang sudah kuajarkan kepada kamu. Tuhan mempunyai sebuah visi, dan kita sebagai anak-anaknya, sebagai jemaatnya, sebagai hambanya, bukankah kita seharusnya melakukan visi? Seperti saya sebagai salah satu kepercayaan dari ayah saya untuk mengerjakan sebuah proyek properti, saya akan tanya, ini arahnya mau kemana? Mau pelebaran? Mau pelebaran ke kota mana? Mau apa? Dan waktu saya tahu sebuah visi, saya akan mengerjakan visi itu setiap hari. Saya akan bikin plan. Oke, misalkan dalam proyek pembangunan, pondasi berapa lama? Naik bata berapa lama? Naik genteng berapa lama? Untuk perbankan seperti apa? Berkas yang masuk harus diproses seperti apa? Harus di-scan, harus di-emailkan ke bank, harus di apa? Tiap hari saya akan membuat sebuah plan. Sama seperti ketika kita menjadi bawahan atau hamba Tuhan Yesus, seharusnya kita juga membuat plan bahwa oh iya, Tuhan ini punya misi seperti ini. Lalu apa yang harus saya lakukan? Oke, yang pertama mungkin yang saya harus lakukan, saya kembali mencari hadirat Tuhan. Saya kembali untuk mencari perkenanan Tuhan. Saya kembali untuk meninggalkan semua dosa-dosa saya yang lama, meninggalkan semua perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Saya mau fokus mencari Tuhan. Saya mau berdoa tiap hari. Saya mau mencari cara untuk bagaimana saya bisa menjadi berkat untuk rekan-rekan teman kerja, untuk rekan-rekan keluarga, untuk memuliakan nama Tuhan. Selanjutnya, our Savior, penyelamat kita. Saya undang untuk buka Ibrani pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-27. Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korbannya untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Tuhan ini, kalau kita ingat dulu waktu kita baca Alkitab, waktu dia menyerahkan dirinya ini, dia ini kan adalah seorang raja. Dia lahir dari di palungan atau di kandang, di mana bukan sesuatu yang mewah. Selanjutnya dia pun waktu diarak-arak pergi ke kayu salib, dia pun disiksa, didera, dipecut, bahkan diberikan mahkota duri, dipaku di tangan dan di kakinya, ditusuk lambungnya. Semua yang dia terima seharusnya bukan kesalahannya dia. Seharusnya dosa kita adalah kita sendiri yang menanggungnya dan kita masuk ke neraka. Tapi Tuhan Yesus begitu mengasihi kita sehingga dia datang menggantikan kita menjadi korban. Dan korbannya ini sungguh luar biasa. Dia memberikan hidupnya, dia memberikan masa mudanya. Dia bahkan dia pun sendiri takut. Waktu itu Tuhan sampai berdoa di Taman Getsemani 3 kali, ditemani murid-muridnya, yang walaupun murid-muridnya sampai ketiduran, tapi Tuhan tetap melakukan itu semua karena itu adalah kehendak Bapanya. Tuhan mati ketika kita masih berdosa, ketika kita secara tidak sadar, kita atau bahkan mungkin secara sadar, ketika kita masih melakukan banyak hal yang tidak menyenangkan di hadapan Tuhan. Tuhan yang sama tetap mau mati untuk kita. Dia
mati dan bahkan dibangkitkan untuk memberikan kita kemenangan, kemerdekaan yang hari ini kita alami. Saya percaya kita semua ini sudah diperdekakan. Tinggal setelah kita mengalami kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan ini, apakah kita mengerjakan bagian kita, panggilan kita atau tidak? Apakah kita mengerjakan keselamatan kita atau kita kembali ke kehidupan lama kita? Ketika Tuhan sudah menyelamatkan, anggaplah saya dulu waktu fresh graduate tidak punya sebuah pekerjaan, ayah saya memberikan sebuah pekerjaan, lalu di tengah jalan tiba-tiba saya tinggal semuanya. Itu kan sebuah tindakan yang tidak terpuji ya, membuang-buang. Sudah ikhlas beli tanah berapa M, bangun berapa M, lalu saya dengan tidak hormat tak tinggal. Saya tidak membacakan semua itu. Tapi dari situ saya belajar bahwa ketika Tuhan itu sudah mempercayakan banyak hal kepada kita, Tuhan mempercayakan satu, kita mungkin kalau mungkin sudah menikah, kita punya istri dan kita punya anak, itu adalah hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita lalai, kita mencari uang, cari terus, tapi misalkan istri dan anak kita nggak pelihara, kita tinggalkan cuma kasih duit aja, cuma kasih transfer, tapi nggak pernah diajak main, nggak pernah diajak jalan, akhirnya hubungannya rusak semua. Tuhan ingin bahwa ketika Tuhan sudah memberikan penebusan buat kita, marilah kita bertanggung jawab dengan hidup kita. Bagaimana kita ini bisa membagi waktu dengan baik, kita bisa mengatur waktu antara keluarga dengan pekerjaan tetap baik, keluarga tetap baik, pelayanan pun tetap baik. Jadi di situ yang saya pelajari. Selanjutnya adalah Tuhan adalah gembala. Saya udah untuk buka Yesaya 40 ayat yang ke-11. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipakunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Kemarin ibu gembala sempat main ke rumah saya. Saya melihat ibu gembala menggendong Colin dengan motivasi saya. Lalu saya teringat, mungkin seperti ini pun Tuhan juga menggendong kita. Ketika kita masih rapuh dan tidak mampu, ketika kita masih tidak kuat dan kita masih belum bisa apa-apa, Tuhan selalu menggendong kita. Bagaikan seorang gembala yang melindungi kawanan dombanya dari hewan-hewan buas, baik itu beruang, ular ataupun mungkin singa, apapun bahaya yang menghadap. Tuhan itu seperti gembala yang melindungi kita. Tuhan seperti gembala yang memberikan kita minum pada waktunya, membawa kita kepada air yang tenang supaya kita memperoleh damai sejahtera. Saya mempelajari bahwa gembala kita yang baik ini tidak pernah tidur sekalipun. Gembala kita ini selalu berjaga-jaga terhadap kita, melewati semua masa, melewati semua waktu. Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Ia tahu setiap kebutuhan kita dan selalu menyediakan semua yang indah pada waktunya. Yang Tuhan minta cuma satu, yaitu kita bertobat. Yang kedua, kita juga bersungguh-sungguh dalam mencari Tuhan. Yang ketiga, kita melakukan amanat agung. Dan ketika kita melakukan itu semua, saya percaya bahwa Tuhan akan membukakan tingkat-tingkat langit untuk memberikan berkatnya buat kita. Amin. Ya, sekian untuk khotbah hari ini. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kalau pada pagi ini kami boleh menerima berkat firman Tuhan, kami percaya ketika kami hidup di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mengalami mujizat demi mujizat. Kami percaya dengan iman kami bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang awal dan yang akhir. Kami percaya kepada-Mu Tuhan bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang menyertai hidup saudara dan saya. Kami rindu Tuhan ketika kami mendengar kesaksian mujizat terjadi, bukan kami hanya sekedar mendengar kesaksian dari saudara kami Kristian,
Sekalipun secara medis ada miom, tetapi Tuhan punya kuasa yang luar biasa. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab itu Tuhan ajarkan jemaatmu bukan hanya mendengarkan kesaksian, tetapi kami sebagai jemaat Tuhan, kami boleh mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah sumber berkat. Engkau yang menciptakan dunia ini. Segala isi yang ada dalam dunia ini, itu adalah milik-Mu Tuhan. Ajarkan kami percaya kepada firman Tuhan. Ketika kami percaya Engkau sebagai Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Allah yang setia memperhatikan kehidupan kami dimanapun kami berada. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya kepada Tuhan bahwa Engkau Allah sebagai gembala yang baik, yang mengetahui keadaan kami sebagai jemaat Tuhan. Apapun keadaan kami pagi hari ini, percayalah Dia sebagai gembala yang baik. Dia selalu memperhatikan hidup saudara. Di bawah, di tempat aliran air sungai, dengan hidup yang penuh berkat dan ketenangan. Percayalah bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada bersama dengan saudara dan saya. Dan kami percaya berkat firman ini akan menguatkan iman kami. Pakai hamba-Mu dengan urapan kuasa Allah untuk dapat melayani Tuhan lebih dahsyat lagi. Terima kasih Bapa, kami terima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan segala doa dan